Sekarang kita akan coba colokkan aja kabel ini tadi yang udah kita pasang ke sini. Kita coba colok ke. Halo dulur, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Dulur Teh. Hari ini kita kedatangan sebuah speaker Bluetooth yang lumayan besar. Dia adalah speaker portable. Barangnya seperti ini. Nah, cukup besar ya. Jadi dia keluhannya ini nggak bisa nyala. Ini mati total ya. Dan ini kalau kita perhatikan di sini, nah ternyata di bagian port charging itu dia hilang, kayak terlepas dia portnya dari tempatnya. Mungkin karena dia nyoloknya kurang pas jadi terlepas. Baik, ini akan kita langsung bongkar aja. Baik, jadi ini ya untuk penampakan mesin bagian dalamnya. Ini kelihatan sangat-sangat berkarat ya. Ini kayak kena, entah ini kena air atau apa ini ya. Dan benar aja di bagian port charging ini nggak tahu dia lepas kemana ya. Kita coba cek di bagian dalam ini lumayan kotor. Ini kemungkinan mungkin karena kemasukan cicak atau apa ini, jadi berkarat ya. Baik teman-teman, jadi ini setelah saya cek, ini beneran nggak ada, nggak tahu dia colokan casnya hilang kemana. Nah sayangnya untuk di kota saya ini nggak ada ya yang jual colokan cas ini. Di tempat saya ini susah kalau cari colokan port charging ini. Mungkin kita bisa beli di online, cuma masalahnya kalau ketika kita beli di online, itu harga ini dengan ongkos kirim tuh nggak sebanding, kemahalan di ongkirnya. Nah biasanya kalau saya udah gini, ini biasanya saya akali, port charging ini saya ganti menggunakan sebuah kabel. Kita bisa pakai kabel-kabel USB bekas. Nah seperti ini. Jadi saya ada sebuah mos bekas. Ini mos yang udah saya nggak pakai lagi, karena dia ada kabel putus di bagian sini. Nah, kabel ini akan kita pasangkan ke mesin ini. Jadi kedepannya kalau kita ngecas ini, kita akan ngecas langsung menggunakan kabel ini. Kita colok ke kotak charger. Jadi begini caranya. Nah, ini kabelnya kita potong aja di bagian sini. Kalau bisa kabelnya kita panjangin. Nah, kemudian di sini kita kupas kabel ini. Nah, jadi di dalam kabel USB dia terdapat 4 buah serabut kabel ya di sini. Ada 4 buah kabel. Nah, untuk 2 kabel berwarna kuning dan hijau ini dia biasanya kabel pin untuk transfer data. Sedangkan kita hanya akan pakai kabel yang berwarna merah ini dengan warna hitam. Nanti yang hitam ini adalah main negatif dan yang merah ini dia adalah kabel positif 5 volt. Karena kita menggunakan adapter dari cas HP. Nah, supaya lebih pasti kita tes dulu menggunakan multitester. Ini kita kupas dulu ya. Jadi setelah saya cek, ternyata yang negatif dari kabel ini bukan kabel yang warna hitam, tapi kabel yang warna putih. Nah ini, ternyata negatifnya itu yang putih, nah yang merah ini positif. Kita akan coba tes lagi, kita ukur menggunakan multitester. Ini kita colok ke charger dulu. Multitester kita pindah lagi ke volt DC. Sekarang udah muncul tegangannya. Bisa dilihat di multitester terbaca 5,3 volt. Nah,
Tandanya kita sudah berhasil mencari tegangan yang ada di dalam kabel USB ini. Nah, sekarang kita akan coba pasangkan kabel USB ini langsung ke jalur DC input dari mesin speaker ini ya. Kita akan cari dulu di mana titik plus dan titik min di motherboard ini. Nah, ini ya teman-teman. Jadi mesinnya udah saya lepas dari casingnya. Dan ternyata kalau kita perhatikan di bagian rumah tempat port charging ini, kelihatan nggak sih kamera? Ternyata ini ada bagian PCB yang terkelupas ya. Di sini kita bisa lihat. Berarti yang ini jalur ground. Ya, ini yang sudah saya korek, ini tempat jalur positif. Nah, dari tadi saya udah menyalakan solder ya. Saya udah masuk solder. Kita langsung aja coba beri timah dulu di bagian PCB-nya. Nah, sekarang kita akan beri timah pada bagian kabel ini. Kita beri sedikit aja timah supaya nantinya dia bisa lebih mudah menempel ke mesin tadi ya. Kita beri sedikit aja. Oke, sekarang saatnya kita coba pasangkan kabel ini ke mesin tadi. Nah, ini. Oke, ini udah berhasil kita pasang kabel ini. Sekarang kita akan coba langsung nyalakan aja. Soldernya kita tepikan dulu. Oh ya, kita masih perlu saklar nih ya. Kita colok dulu nih saklarnya. Tadi ke sini. Kita perlu saklar on off dari panel tadi. Nah, sekarang kita coba langsung colokan aja. Nah, lampunya sudah menyala, tandanya kita sudah berhasil menyambungkan bagian jalur charger menggunakan kabel ini. Ini berarti dia tandanya sudah menyala ya, dia sedang proses untuk mengecas. Nah, sekarang kita akan coba langsung rakit semuanya. Jadi ini udah kita rakit ya. Kita rakit kembali kabel-kabelnya. Cuma ini aja kita belum pasang untuk tutupnya. Semua udah kita rakit. Sekarang kita akan coba colokkan aja kabel ini tadi yang udah kita pasang ke sini. Kita coba colok ke kotak charger. Oh, kok mati? Kita coba cabut dulu baterainya. Nah, baik teman-teman. Jadi setelah kita coba cabut baterainya, akhirnya lampu indikator charging ini dia menyala ya. Kita coba langsung aja nyalakan mesinnya. Oke. Dia sudah menyala. Mati lagi. Oke, jadi ini sebenarnya udah bisa nyala. Cuma sayangnya dia selalu merestart. Jadi setiap kali dia menyala, dia akan kembali merestart. Nah, biasanya untuk kasus mesin speaker Bluetooth seperti ini, biasanya memang mesin dia nggak bisa nyala kalau nggak ada baterai. Jadi biasanya walaupun kita colok charger, tapi kalau baterai ini tidak kita pasang, biasanya dia akan selalu merestart. Dia nggak mau start, dia mau nyala kalau nggak ada baterai. Ini tadi sudah saya coba ukur baterainya menggunakan multitester. Dia tegangannya 0 volt.
Biasanya kalau tegangan baterai sampai 0 volt tuh tandanya dia baterainya udah rusak, udah mati. Jadi kita nanti masih harus cari lagi untuk mengganti baterainya. Untuk mesin ini harusnya dia udah normal. Ketika dia sudah dipasang baterai, dia nggak akan mereset seperti ini lagi. Oke, jadi itu aja untuk video hari ini. Karena kita belum punya spare part baterainya, kita akan lanjutkan lagi nanti. Baik, itu aja. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.